Allah mengatakan yang namanya orang cerdas, ulul albab itu adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dengan si nganjengna, tokolna, tindukna zikir kepada Allah. Nah ini kan berdiri yang tadinya mubah menjadi pahala karena zikir. Tokol yang tadinya mubah menjadi pahala karena duduk kita itu sedang ingat Allah. Tidur tadinya menjadi mubah tapi menjadi pahala besar karena tidur kita dengan zikir. Nauzubillah, jangan tidur itu sambil ngerumpi, sambil ngerausin kelengian tetangga kan semamaan tinduk sampai tidem neno tidem isi lelah bercerita jadi tetangga nesa lengi-lengi. Nauzubillah min zalik. Tapi jadikan rumah kita Bapak Ibu baiti jannati, jadikan rumah kita itu surga. Mana rumah surga itu? Ya semua yang dilakukan di dalam rumah itu berdasarkan anjuran-anjuran Rasulullah. Makan berjamaah sama anak istri kita, pimpin doa. Sebelum kita makan anakku, mari kita doa dulu. Sebelum makan nasi, buah dulu. Ini sunnah ini. Jadi sebelum makan nasi itu buah duluan. Buah duluan. Kalau kita kan makan dulu baru buah ya. Ya sunnahnya itu buah. Dan usahakan makan buah surga Bapak Ibu. Mana pisang, kelende, semangka niki. Ya, semangka itu Bapak Ibu, Masya Allah, satu suap semangka itu mengeluarkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita ini dan memasukkan obat-obat dalam tubuh kita. Ini semangka itu sunnah itu. Ya, sebelum makan itu buah dulu. Mudah-mudahan nanti ini jamaah yang sedekah Jumat ini nyiapkan buah ya. Nyiapkan buah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua terinspirasi dengan program ibu-ibu Majelis Ta'lim ini. Ya, Jumat sedekah itu ada yang ngeluarin buah, ada yang ngeluarin air minum, ada yang ngeluarin apa yang ada di rumah kita bawa dia. Yang memakan buahnya ibu, yang memakan nasinya ibu, orang-orang soleh. Baru selesai Jumatan, baru selesai berdoa, baru selesai baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Itu yang memakan nasi kita, gimana enggak berkah? Pahala luar biasa. Jangan hitung sudah itu, enggak bisa dihitung. Daripada kita kasih orang yang enggak sholat, ya. Walaupun ya boleh saja kita kasih dengan niat supaya dia sadar, oh tetap ketebang sedengannya meh ku berubah, meh ku tobat. Oh luar biasa. Tapi kalau kita memberikan kepada orang yang rajin ibadah itu, bayangkan apa yang dia lakukan dari tenaga yang dihasilkan dari makanan kita itu, pahala buat kita Bapak Ibu. Makanya sedekah kereng, kaduna sembahyang sedengane iki Masya Allah. Sedekah sorban, sedekah sungku, sedekah sejadah, Masya Allah Bapak Ibu ya. Sekali kita ngeluarin tetapi pahala terus mengalir. Selama kereng tanu tekadu sih dengan iki ndeman bedah masih layak pakai tetap nekadu ya, mangelek pahala. Beli Quran, wakafkan dia, Masya Allah. Ya, jadi amal-amal cerdas semacam itu mari kita coba. Karena kita tidak tahu berapa panjang umur kita niki Bapak Ibu. Siapa tahu dengan kita melakukan kebaikan semacam itu, kemudian kita tetap mendapatkan kiriman pahala walaupun kita sudah berbaring di bawah pohon Kamboja, di alam barzah kita. Okay? Nah, terakhir Bapak Ibu, menjadi motivasi bagi kita, iza mata bunu adama, lamnah mati anak Adam niki in qata'a amaluhu illa min salas, putus jalan pahalanya kecuali dari 3 jalan. Putus sudah, tidak bisa kita metaang diri pahala malik untuk mati niki kecuali 3 jalan niki. Amun telu jalan niki timak tuh mati tetap mengelak pahala niki ngalir terus. Yang pertama
Sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah. Apa arti jariyah? Ngelek. Jariyah itu ngelek artinya. Selama sedekah kita masih ada, masih digunakan oleh orang-orang yang ada di sini. Kita dulu beli batu 1 dam, kita dulu beli besi, pira besi kita beli, kita dulu yang beli keramik, kita dulu yang selama masjid ini ada berdiri, tentunya orang sholat terus berdatangan, maka selama itu pahala ngalir. Atau bangun jembatan, periri jalan, ya, sehingga jalan itu pira dengan liwat niki, iya wah pahala ngelak tipe itu. Atau pihak sumur, masya Allah, pihak sumur niki petak lokasi-lokasi jarang air niki, bor itu bor 50 meter 100 meter, dan bis saya niki saya si liwat mau nginem mau betai selama narak sumur niki pahala ngelak di kubur deh. Atau pihak jembatan, misal gubuk A gubuk B niki putus jembatannya, buat jembatan di situ. Jadi orang lalu lalang menggunakan fasilitas kita itu, selama itu pahala mengalir. Ini walaupun kita sudah mati, pahala terus mengalir. Bangun madrasah, bangun fasilitas umum lainnya, apapun niki yang digunakan oleh orang banyak, itu sodakotin jariyah. Atau merasi beruk, beliang dengan kereng, dengan sak soleh, dengan sarajin ibadah. Semerta nih beliang ada kereng, kadun sembahyang ngau, kadun lalu ngaji, kadun. Ya Allah. Terus jariyah. Si kedua, nah ini mari kita buat 3 jalan nih. Dari sekarang siapkan 3 jalan. Sang jemaah kelemak temati kan kita tahu ada. Karena apakah tiang mudian pelungguh juluan atau pelungguh juluan tiang mudian jangan. saya berjulu nggih, kita saling rungu. Lamun pelungguh dia juluan, insyaallah tiang siap baca sida talqin nggih, doa situ. Lamun tiang juluan doa tiang nggih, doa ndak lepas sentang mayit tiang niki urus nggih. Saya berjulu. Ya temati dong niki dia tak borong mati niki. Sila kita siapkan 3 jalan. Yang pertama sodakotin jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita punya kemudian kita sampaikan. Jok anak jarin niki, ya. Ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang talak, ilmu tentang zihar, ilmu tentang bain, ya. Jadi talak ini aja banyak ilmunya Bapak Ibu, banyak macamnya. Nggih, kita enggak tahu itu merari, senang lihat ranjang. Wah, selesai, padahal banyak sekali hukum-hukum yang harus kita pelajari. Maka mudah-mudahan nanti kita bisa membuat majelis remaja itu, sehingga pranikah itu kita ajarin dulu, kita pahamkan dulu tentang pernikahan, supaya menikah itu tidak seumur jagung. 3 bulan nikah, wah berseang gitu ya. Bersih. Supaya kita paham anak-anak kita ini, terutama yang menjadi generasi penerus kita nih. Yang kedua ilmu tadi, ilmu bermanfaat ya, ilmu agama, sehingga dengan ilmu yang kita ajarkan mereka kenal Tuhannya, mereka kenal nabinya. Makanya Nabi katakan itu, ini tadi udah berapa apa kata Nabi? Adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anakmu 3 perkara. Jadi referensi pendidikan Nabi ini, referensi yang dianjurkan, yang direferensikan Rasulullah untuk kita ajarkan pertama-tama kepada anak cucu kita itu 3 hal. Jangan sampai kita tidak ajarkan 3 hal ini. Yang pertama, hubbi nabikum. Ajarlah anak cucumu supaya mengenal Nabi Muhammad, supaya mencintai Nabi. Didik anak kita mencintai Nabi. Ajarkan sholawat. Sholawat itu banyak kan? Ajarkan, ini anakku namanya sholawat Ibrahimiyah, ini sholawat munjiat, ini sholawat nariyah, ini sholawat busyra, ini sholawat tibil qulub, ini sholawat Jibril.
ini solawat dan seterusnya. Pira pada solawat Umi duduk sama siapapun, hafal dah petang dasar solawat kapanpun, dimanapun, dengan siapapun Nabi duduk. Jadi orang yang banyak solawat, apalagi tiang nanya 1000 solawat petang dasar dan tam ketuan ni hafal dah wahara ande pikiran teh petang dasar solawat macam solawat gitu. Yang pertama, ajarkan anakmu supaya cinta Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, ajari anak-anak kita supaya cinta keluarga Nabi wa ala alihi. Yang ketiga, wa tilawatil Quran. Nah, ini referensi Nabi. Ajarilah anak-anakmu supaya bisa membaca Al-Quran. Ini tiga ini. Lamun tahu sak telu ni aneh, lepas lah. Apapun pelajari sila, belajar fisika, kimia, biologi sila, tapi sudah bisa tiga ini. Makanya dari umur pra TK kita sudah kenalkan dia. Ini bunyinya a, ini bunyinya ba, ini bunyinya ta, ini bunyinya sa. Lemon masih kudik ni ke wah tajarin huruf-huruf hijaiyah. Jemaah lamun noh boleh wah tahu ngaji mesa, gitu ya. Namun tahu ngaji, wah kangen Nabi, wah kangen orang Nabi, sila belajar bahasa Inggris, sila belajar bahasa Jepang, sila belajar Nabi, sila. Tapi tiga ini dulu, pastikan anak kita sudah bisa tiga ini, sudah bisa mencintai Nabi, bisa mencintai keluarga Nabi, dan bisa membaca Al-Quran. Nah, lalu yang ketiga, amalan yang terus mengalirkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia, yaitu waladin soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang terus mendoakan kita. Nah, supaya dia soleh, ajar dia ngaji atau lalu ngaji, ndak repotang kanak no si sesuatu yang belum masanya untuk repot untuk itu. Yang nanya makan dia minta mengaji, itu suruh nganteh apa nunggu dagangan si bapak itu. Makan dia ngaji, itu suruh lalu jok tuh. Masya Allah, ya belum masanya kita bebankan dia dengan pekerjaan, tapi masa-masa kecilnya itu adalah masa-masa kita dorong dia bisa ngaji dulu ngaji. Jemaah munah SMA, munah kuliah, aneh suruh pegawaian jadi polisi, jadi napi, ya. Tapi masih kecil itu mari supaya dia besarnya nanti tahu caranya berbakti kepada kita selaku orang tuanya. Nggih. Niki Bapak Ibu yang kita sampaikan pada malam hari niki, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, saling motivasi, saling dorong untuk mensyiarkan agama niki di sisa perjalanan hidup kita masing-masing. Amin, Allahumma amin. Tidak ada kalimah yang paling pas untuk menutup kajian ini kecuali wallahu a'lamu bissawab. Allah Ta'ala doang sak paling wikan, sak paling kena anak ilmu, lamun narak sekena Allah Ta'ala lamun datang, lamun salah keliru tak hilap, yang mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk mempelajari agama ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم رب البيت نسألك بحق أهل البيت أن تيسر لنا خير بيت
حتى لا نقول يا ليت يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.